Shalom Bapak Ibu, Ben Ezra Sinagog merupakan sebuah sinagoga yang paling terkenal di kota Kairo Tua, yang aslinya sering disebut sebagai sinagoga orang Israel. Letaknya berada di belakang gereja gantung. Menurut kepercayaan lokal, sinagoga ini merupakan tempat di mana bayi Musa ditemukan. Sinagoga ini aslinya merupakan bekas reruntuhan basilika gereja Koptik di Kairo, yang dijual pada tahun 882 kepada Abraham ben Ezra dari Yerusalem, seharga 20.000 dinar. Gereja ini dahulu dijual dalam upayanya untuk membayar pajak tahunan yang dibebankan oleh penguasa Muslim waktu itu, yakni Ahmed ibn Tulun. Pada tahun 882, basilika ini dibangun menjadi sebuah sinagoga. Berdasarkan nama pemiliknya maka sinagoga ini disebut sebagai Ben Ezra Sinagog. Salah satu pimpinan agama Yahudi yang terkenal pada abad pertengahan adalah Moses Maimonides. Ia adalah seorang psikolog, filsuf, dan pemegang hukum agama Yahudi yang seringkali beribadat di sana ketika ia tinggal di Kairo. Dari sanalah kadang-kadang sinagoga tersebut dikenal sebagai sinagoganya Maimonides. Sinagoga ini, terutama pintu-pintunya, dibuat dari 16 panel, yang terbuat dari kayu-kayu ukiran yang sangat indah, dari Afrika Selatan, yang mungkin berasal dari abad ke-11. Pintu-pintu tersebut, sekarang berada di Museum Israel. Pada saat pemugaran sinagoga ini dilakukan, yakni pada tahun 1980, sebuah penemuan besar berupa sebuah kamar tersembunyi. Di kamar tersebut, ditemukan buku-buku suci, dan gulungan-gulungan kitab hukum Taurat, dan ribuan dokumen asli dari abad pertengahan. Karena merupakan bekas basilika, maka sinagoga ini memiliki gaya sebuah basilika dan memiliki dua lantai, lantai bawah untuk laki-laki dan lantai atas untuk perempuan. Lantai utamanya dibagi menjadi 3 bagian oleh palang-palang besi, dan di tengahnya ada podium segi 8, yang terbuat dari marmer yang biasa digunakan untuk membawa kitab Taurat. Sinagoga ini dihiasi dengan desain pola geometris, dan bunga-bunga ala Turki. Tempat ini menjadi tempat tujuan para peziarah dari seluruh dunia, terutama orang-orang Yahudi dari Afrika Utara. Festival-festival besar seringkali diadakan di sini, dimulai dari Paskah Yahudi, sampai Sukkot, yang sampai sekarang menjadi tempat kaum Yahudi, yang paling banyak dikunjungi di Kairo. Pada abad pertama Masehi, 1 juta orang Yahudi tinggal di Mesir. Selama periode itu, orang Yahudi mengadopsi budaya Helenistik dan Alkitab diterjemahkan untuk pertama kalinya ke dalam bahasa Yunani. Pada tahun 624, Mesir diduduki oleh penguasa Muslim. Orang Yahudi menjadi warga negara yang rendah, dan diwajibkan untuk mengenakan pakaian khusus, namun mereka tetap memegang pekerjaan di pemerintahan. Pada tahun 969, penguasa Fatimiyah menaklukkan Mesir. Di bawah pemerintahan toleran mereka, yakni tahun 969 sampai tahun 1171, orang Yahudi memegang posisi menteri di pemerintahan. 25.000 orang Yahudi tinggal di Mesir. Pada abad ke-12, kebanyakan mereka tinggal di kota Kairo, dan bahasa mereka adalah bahasa Arab. Pada tahun 1250, Mamluk menduduki Mesir, dan karena undang-undang diskriminatif terhadap orang Yahudi meningkat, komunitas tersebut menyusut, dan pada akhir abad ke-15, kurang dari 500 orang Yahudi tetap tinggal di Mesir. Periode modern Mesir dimulai dengan naiknya Mehmet Ali pada tahun 1805. Saat itu, orang-orang Yahudi Eropa mulai mengkhawatirkan nasib pendidikan komunitas Yahudi di Mesir. Sehingga pada tahun 1840, Moses Montefiore dan Adolphe Crémieux datang ke Mesir untuk memimpin misi, yang memprakarsai pembukaan sekolah modern pertama. Jadi, orang Yahudi Mesir adalah komunitas pertama di Timur Tengah, yang menawarkan pendidikan umum kepada anak-anak mereka, dan bahasa Prancis menjadi bahasa lisan kelas atas. Posisi orang Yahudi membaik di bawah pendudukan Inggris. Pada tahun 1898, komunitas Mesir berjumlah 25.000 orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kaya, pindah ke pinggiran kota yang baru, dan mulai berpartisipasi dalam acara publik. Banyak keluarga dermawan Yahudi, mendirikan lembaga pendidikan, kesehatan, dan amal di masyarakat. Kemajuan ekonomi membawa kemakmuran bagi banyak orang Yahudi yang berhasil dalam industri, perbankan dan perdagangan,
dan menduduki posisi penting dalam kehidupan sosial dan lingkungan pemerintahan. Pada awal abad ke-20, pemberontakan Arab di Israel tahun 1936 sampai tahun 1939 menandai awal kemunduran situasi orang Yahudi di Mesir, dan pelecehan terhadap mereka terus berlanjut. Sekitar setengah dari 80.000 orang Yahudi di Mesir berimigrasi ke Israel, dan pada tahun 1956 hanya tersisa sekitar 40.000 orang. Setelah kampanye Sinai tahun 1956, banyak lagi yang melarikan diri ke Israel. Pada tahun 1967, hanya sekitar 2.500 orang Yahudi yang tersisa di Mesir. Ketika Perang 6 Hari pecah, semua pria Yahudi ditangkap. Mereka dibebaskan, dan diusir dari negara itu pada tahun 1970. Pada tahun 1996, hanya sekitar 100 orang Yahudi yang tinggal di Mesir, di dua komunitas, di Kairo dan Alexandria. Karena itu, sekarang satu-satunya sinagoga yang berfungsi di Kairo adalah Shar HaShamayim, yang dikelola oleh staf diplomatik Israel.